tanggal 1 Januari. Bu, 1 Januari libur, kita nggak ada libur. Karena saya ingin menyampaikan sesuai dengan instruksi Bapak Presiden bahwa minggu pertama bulan Januari bantuan ini sudah bisa diberikan kepada penerima manfaat bantuan. Akan menyalurkannya kurang lebih mulai tanggal 4 Januari. Kita berharap 1 minggu itu bisa kelar di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sahabat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sahabat YouTube semua? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya untuk hari ini dan seterusnya. Amin. Sahabat YouTube, di video kali ini saya akan memberikan informasi resmi yang baru saja dirilis oleh Sekretariat Negara dari Ibu Risma langsung ya, dari Menteri Sosial Ibu Risma yang mengumumkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa bantuan sosial di 2020 ini sudah cair 90 atau sudah direalisasikan di atas 90%. Nah, bantuan sosial kembali akan dicairkan atau direalisasikan di tahun depan awal bulan Januari. Bahkan di tanggal 1 Januari ini datanya sudah harus kembali ke pusat dan akan segera dilakukan penyaluran bantuan. Nah, ada aturan terbaru untuk PKH. Ternyata informasi terbarunya cairnya itu tidak 1 bulan sekali. Nah, bagaimana info selengkapnya? Sebelum saya melanjutkan informasi ini, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sahabat YouTube semua mendapatkan notifikasi pemberitahuan video terbaru dari saya. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sahabat YouTube suka dengan video ini. Oke sahabat YouTube, sebelum kita masuk ke dalam video langsung dari pernyataan Menteri Sosial di Sekretariat Negara, perlu saya informasikan bahwa di awal Januari 2021 nanti PKH tetap direalisasikan kepada 10 juta penerima atau KPM. BPNT 18 juta KPM, yakni dengan nominal 200.000 per bulan. Kemudian BST atau bantuan sosial tunai, ini kepada 10 juta KPM termasuk Jabodetabek, itu totalnya 10 juta KPM. Dan nanti BST ini akan diantar oleh PT Pos ke rumah masing-masing penerima. Nah, nanti penggunaan untuk BST ini khususnya, itu ada aturan mainnya. Harus dibelanjakan untuk kebutuhan pangan dan dilarang untuk membeli rokok. Nah, ini nanti ada laporannya. Apabila ketahuan, pasti nanti aturan mekanismenya sudah mengatur di sana. Dan serempak semuanya akan dicairkan di awal Januari 2021. Nah, ini tanggal 1 Januari. Ini datanya sudah dikembalikan ke daerah dan harus dikembalikan ke pusat adalah tanggal 1 Januari. Walaupun libur, ini Kementerian Sosial tidak libur untuk mengelola data agar bantuannya segera atau cepat cair. Nah, PKH ini nanti cairnya ternyata tidak 1 bulan sekali, namun kembali ke 3 bulan sekali. Untuk apa? Untuk bantuan ibu hamil, anak usia dini, untuk sekolah, lansia, disabilitas berat, dan tuberkulosis. Nah, untuk PKH nanti cairnya itu per triwulan, tetap triwulan pertama yakni cair Januari, kemudian April, Juli, dan Oktober. Nah, untuk nanti bulan Februari ada mekanisme laporan lebih detail, khususnya ini BPNT ya, nanti ada dan BST, agar tidak ada laporan penyelewengan lagi. Nah, ini nanti akan dipantau ketat bantuan-bantuan ini agar tidak diselewengkan. Oke sahabat YouTube, berikut ini adalah info selengkapnya, info resmi pidato dari Ibu Menteri Sosial Ibu Risma. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi Bapak Ibu sekalian,
untuk tahun 2021 untuk bantuan-bantuan yang rutin diberikan oleh pemerintah itu datanya saat ini sudah hampir final. Kenapa hampir? Karena kita akan mengembalikan hari ini ke daerah dan itu harus kembali ke pemerintah pusat tanggal 1 Januari. Bu, 1 Januari libur, kita nggak ada libur. Karena saya ingin menyampaikan sesuai dengan instruksi Bapak Presiden bahwa minggu pertama bulan Januari bantuan ini sudah bisa diberikan kepada penerima manfaat bantuan. Kenapa demikian? Karena itu akan membantu perekonomian di daerah supaya tidak turun dengan perputaran. Karena kalau kita lihat, kalau misalkan bantuan untuk sembako itu rata-rata satu bulannya itu 3,76 triliun. Kalau dibagi 500 sekian daerah, kurang lebih ada sekitar 60 miliaran di daerah, sehingga dan itu berputar untuk permakanan. Maksudnya kebutuhan pokok, artinya akan ada perputaran uang yang cukup besar di daerah. Nah, kemudian kita dengan PT POS akan menyalurkannya kurang lebih mulai tanggal 4 Januari. Kita berharap 1 minggu itu bisa kelar di seluruh Indonesia, tapi memang ada yang khusus seperti di Papua yang mungkin mekanismenya sangat berbeda. Nah, kami ingin menyampaikan sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Menko bahwa penerima program sembako atau BPNT itu tahun ini adalah 18,8 juta penerima dan kurang lebih 200.000 per bulan. Itu akan diberikan mulai Januari sampai dengan Desember. Nah, yang ingin kami sampaikan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko dan ini juga disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa tidak ada lagi untuk pembelian rokok dan kami akan pantau. Kami akan pantau karena insya Allah bulan Februari kami sudah akan menyiapkan tools, alat untuk kami akan mengetahui belanja apa saja yang akan dengan uang itu dibelanjakan untuk apa saja. Jadi karena itu kita berharap sekali lagi karena itu akan berpengaruh terhadap rencana-rencana yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Jangan kemudian karena beri rokok dan kemudian menjadi sakit. Nah, kemudian untuk program bantuan sosial tunai itu tahun 2021 itu penerimanya adalah 10 juta, termasuk ini seluruh Indonesia, termasuk dari Jabodetabek. Kemudian penyalurnya adalah PT POS. Dan untuk indeks bantuan per bulannya adalah 300.000 per penerima manfaat. Dan itu kita diberikan oleh pemerintah itu hingga jadi Januari, Februari, Maret, April, selama 4 bulan. Jadi tidak utuh selama 1 tahun seperti program PKH. Karena itu sekali lagi kami juga akan lakukan untuk kontrol untuk pembeliannya. Kami akan buatkan edaran untuk belanja apa saja yang bisa digunakan. Kemudian yang berikutnya adalah PKH. Untuk tahun 2021 itu adalah 10 juta penerima manfaat dan penyalurnya adalah Himbara atau himpunan bank yang ada di pemerintah. Itu penggunaannya adalah untuk ibu hamil, kemudian anak usia dini, kemudian
anak sekolah, kemudian penyandang disabilitas, dan kemudian lanjut usia. Ini akan diberikan mulai bulan Januari sampai dengan selama tiap 3 bulan sekali. Tahap pertama Januari, tahap kedua bulan April, tahap ketiga bulan Juli, dan tahap keempat bulan Oktober. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tadi instruksi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Menko, bahwa instruksi Bapak Presiden adalah tidak ada penggunaan untuk pembelian rokok. Kami akan bicarakan kalau itu terjadi, mekanisme itu terjadi, maka kami akan lakukan evaluasi untuk penerima bantuan. Karena sekali lagi jangan sampai penerima bantuan ini untuk kesehatan namun kemudian ada masalah karena digunakan untuk rokok. Dan kemudian untuk sembako nanti akan kita adakan, tadi kami sampaikan ada mungkin sekitar, karena Januari harus segera, maka pada bulan Februari ada mekanisme yang akan kita perbarui yang lebih mudah namun kita lebih detail untuk melakukannya, karena ada feedback. Jadi bukan hanya kami memberikan bantuan, tapi ada pelaporan juga untuk penerima bantuan. Sehingga kami harapkan tidak ada lagi yang berusaha memotong, karena laporan-laporan itu akan masuk di kami di dalam proses setiap penerimaan bantuan kepada para penerima bantuan. Jadi akan ada mekanisme laporan yang lebih detail, sehingga kita berharap sekali lagi tidak ada pemotongan atau penyelewengan bantuan itu. Itu saya kira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om Namo Buddhaya, salam kebajikan.